Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Febrianti dari kelas PAI 2A. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Jadi di sini ada 3 jalur pendidikan, yaitu pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Pendidikan formal sendiri adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, itu dari TK, SD, SMP, SMA hingga ke perguruan tinggi. Sedangkan pendidikan non-formal itu sendiri adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Dan yang terakhir adalah pendidikan informal. Pendidikan informal sendiri adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Selanjutnya ada ciri-ciri dari pendidikan formal itu sendiri. Yang pertama yaitu tempat pembelajaran di gedung sekolah. Yang kedua, mempunyai kurikulum yang jelas. Yang ketiga, proses pendidikannya memakan waktu yang lama. Selanjutnya, ada persyaratan khusus untuk menjadi seorang peserta didik. Ada juga ujian formal. Penyelenggaraan pendidikan adalah pemerintah atau swasta. Tenaga pengajar memiliki klasifikasi tertentu. Diselenggarakannya dengan administrasi yang seragam dan materi pembelajaran bersifat akademis. Selanjutnya di sini ada tujuan dan fungsi dari pendidikan formal itu sendiri, yakni yang pertama, melatih kemampuan akademis. Yang kedua, melatih mental, fisik, dan disiplin. Yang ketiga, melatih tanggung jawab. Yang keempat, mengembangkan diri dan kreativitas setiap peserta didik. Yang kelima, membentuk identitas diri. Dan yang keenam, membangun jiwa sosial. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri pendidikan non formal, yaitu yang pertama, tempat pembelajarannya bisa di luar gedung. Yang kedua, tidak ada persyaratan khusus. Yang ketiga, umumnya tidak memiliki jenjang yang jelas. Keempat, bersifat program tertentu yang khusus hendak ditangani. Yang kelima, bersifat praktis dan khusus. Yang keenam, pendidikannya berlangsung singkat. Yang ketujuh, terkadang ada ujian. Dan yang terakhir, dapat dilakukan oleh pemerintah atau swasta. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 26 ayat 1-3 menyatakan bahwa pendidikan non-formal diselenggarakan untuk warga masyarakat yang memerlukan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka pendukung pendidikan sepanjang hayat. Non-formal itu berfungsi untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian yang profesional. Sedangkan dalam pendidikan non-formal itu sendiri, pendidikan hidup dari pendidikan usia dini, dari pemuda, pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, keterampilan, pelatihan kerja, kesetaraan, serta pendidikan yang lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan dari peserta didik itu sendiri. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri pendidikan informal, yaitu yang pertama, tempat pembelajarannya bisa di mana saja. Yang kedua, tidak ada persyaratannya. Yang ketiga, tidak berjenjang. Yang keempat, tidak ada program yang direncanakan secara formal. Yang kelima, tidak ada materi tertentu yang harus tersaji secara formal. Yang keenam, tidak diadakannya ujian. Dan yang terakhir, tidak ada lembaga sebagai penyelenggara. Selanjutnya di sini ada jenjang pendidikan. Di sini ada jenjang 6 pendidikan, yaitu yang pertama SD atau MI, yaitu yang paling dasar, yang ditempuh selama 6 tahun mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Kemudian SMP atau MTS, yaitu jenjang pendidikan yang formal setelah lulus dari sekolah dasar,
yang waktu pendidikannya selama 3 tahun. Selanjutnya ada SMA atau MA, yaitu jenjang pendidikan menengah. Pendidikan formalnya itu selama 3 tahun. Selanjutnya di sini ada SMK. SMK yaitu pendidikan formal yang penyelenggaraan pendidikan kejuruannya berjenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau MTS. Selanjutnya yang di sini ada MAK atau Satuan Pendidikan Formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dalam pengajaran agama Islam. Yang selanjutnya adalah perguruan tinggi, yaitu Satuan Pendidikan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Peserta didik perguruan tinggi disebut mahasiswa, sedangkan tenaga pendidik selanjutnya yang di sini ada jenis perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Yang pertama akademi. Akademi ini adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu cabang saja, misalnya cabang ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni tertentu. Yang kedua adalah politeknik. Institut teknologi adalah penamaan yang digunakan dalam berbagai institusi pendidikan yang memberikan berbagai jenis gelar dan sering beroperasi pada tingkat yang berbeda dalam sistem pendidikan. Politeknik ini merupakan institusi pendidikan tinggi dan teknik lanjutan serta penelitian ilmiah ternama dunia atau pendidikan vokasi profesional yang memiliki spesialis dalam bidang ilmu pengetahuan, teknik, teknologi, atau jurusan teknis yang berbeda jenis. Yang ketiga ada institut, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik atau vokasi dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni jika memenuhi syarat menyelenggarakan pendidikan profesi. Yang keempat adalah universitas, adalah institusi pendidikan tinggi dan penelitian yang memberikan gelar akademik dalam berbagai bidang. Selanjutnya adalah sekolah tinggi. Dalam pendidikan di Indonesia adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik atau vokasi dalam lingkup satu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni jika memenuhi syarat dalam menyelenggarakan pendidikan profesi. Dan selanjutnya ada jenis pendidikan. Yang pertama, pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan yang jenjang yang lebih tinggi. Selanjutnya, pendidikan kejuruan. Pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik untuk bekerja dalam bidang tertentu. Yang selanjutnya ada pendidikan akademik, pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni tertentu. Selanjutnya, program pendidikan profesi pendidikan tinggi yang diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian yang khusus. Selanjutnya, pendidikan vokasi. Pendidikan tinggi yang diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan secara maksimal secara dengan program sarjana. Selanjutnya, pendidikan agama dan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan ilmu pengetahuan tentang ajaran agama dan menjadi ahli ilmu agama, misalnya dalam pesantren, MI, MTS, MA, MAK, dan sekolah tinggi. Dan yang terakhir, pendidikan khusus, pendidikan yang diselenggarakan bagi peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar, bisa yang diselenggarakan secara inklusif. Contohnya sekolah luar biasa. Sekian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.